Pernah denger nggak soal anggur yang nggak pernah ada habisnya? Kelihatannya mustahil ya, tapi hari ini kita bakal bahas kisah luar biasa Santo Othmar. Namanya mungkin asing di telinga Anda, tapi percaya deh, mujizatnya bakal bikin kita semua takjub. Jadi pertanyaannya kan, gimana ceritanya seorang biarawan dari abad ke-7 bisa jadi super terkenal gara-gara satu mujizat di dalam tong anggur? Nah, ini dia yang seru. Yuk kita bedah ceritanya. Tapi, tunggu dulu. Sebelum kita ngomongin anggurnya, kita harus kenalan dulu sama orangnya. Dan uniknya, semua ini berawal dari namanya dia, yang artinya kekayaan terkenal. Ironis banget kan, karena seperti yang bakal kita lihat, definisi kaya menurut Othmar itu beda total. Oke, kita mulai dari namanya dulu ya, yang kayaknya udah jadi semacam ramalan buat hidupnya. Jadi nama Othmar itu asalnya dari bahasa Jermanik kuno, Audamar. Ode itu artinya kekayaan atau keberuntungan. Terus Mary itu artinya terkenal. Kalau digabung ya namanya itu udah kayak doa. Jadi orang kaya dan terkenal. Tapi balik lagi, kaya versi dia itu bukan soal harta. Ini nih yang bikin kita mikir. Kekayaan seperti apa sih yang benar-benar bisa bikin orang terkenal selamanya? Kalau buat Othmar, jawabannya jelas bukan tumpukan emas atau tanah yang luas. Bukan. Tapi apa yang dia bangun untuk orang lain. Nah, warisan inilah yang mau kita lihat sekarang. Sebuah warisan yang pondasinya adalah pelayanan. Dasar dari semua yang Othmar kerjakan itu satu prinsip sederhana dari Benediktin, ora et labora, yang artinya doa dan kerja. Buat dia, iman itu bukan cuma sesuatu yang pasif, yang diucapin aja. Doa itu harus punya tangan dan kaki, harus jadi tindakan nyata. Dan di St. Gallen, Swiss, dia benar-benar nerapin prinsip ini. Gila-gilaan malah. Pelayanannya itu nggak cuma di dalam biara, tapi justru keluar, buat semua orang di komunitasnya. Buat yang sakit, buat anak-anak, buat mereka yang disingkirkan dari masyarakat. Coba deh lihat apa aja yang dia bangun. Dia bikin sekolah biar orang-orang pintar. Dia bangun rumah sakit buat ngerawat yang sakit. Dan yang paling gokil, dia bangun rumah kusta pertama di Swiss buat orang-orang yang paling nggak dianggap. Di bawah dia, biara St. Gallus itu jadi kayak lampu harapan. Nah, inilah kekayaan sejati yang dia kumpulin. Tapi ya gitu, makin terang cahayanya, makin kelihatan juga bayangannya. Semua perbuatan baiknya ini justru bikin dia punya musuh-musuh kuat. Dan dia harus bayar mahal banget karena berpegang pada kebenaran. Jadi, disinilah konfliknya memuncak. Di satu sudut, kita punya Santo Othmar dengan fokusnya pada pelayanan dan iman. Di sudut lain, ada para bangsawan lokal yang cuma mikirin kekuasaan dan keserakahan. Udah pasti, bakal tabrakan keras. Makin Othmar disayang sama rakyat, para bangsawan ini makin gerah. Mereka ngelihat dia sebagai ancaman. Kenapa? Karena mereka ngincer tanah biara yang kaya. Dan Othmar ini satu-satunya yang ngalangin. Jadi, ya udah mereka bikin rencana busuk. Mereka fitnah dia dengan tuduhan palsu. Dan sayangnya, rencana jahat mereka berhasil. Othmar, orang yang udah bangun begitu banyak hal buat orang lain, akhirnya meninggal sendirian di pengasingan di Pulau Weert. Kelihatannya sih kejahatan yang menang ya. Tapi, tunggu dulu. Ceritanya belum selesai sampai di sini. Justru ini baru mau masuk bagian paling luar biasanya. Titik baliknya, sebuah mujizat yang terjadi di atas danau. Coba kita lihat urutan kejadiannya ya. Pertama, dia wafat di pengasingan. Terus, 10 tahun kemudian, pas jenazahnya mau dipindahin, jasadnya ditemuin masih utuh, nggak rusak sama sekali. Ini udah jadi tanda kesucian. Nah, yang ketiga, di perjalanan pulang inilah mujizat yang bikin dia terkenal itu terjadi. Bayangin deh, para biarawan lagi bawa jenazahnya naik perahu, nyebrangin Danau Konstans buat dibawa pulang ke St. Gallen. Di tengah jalan mereka semua kehausan, dan bekal mereka cuma satu tong anggur kecil. Dan disinilah mujizat itu terjadi. Mereka minum dari satu-satunya tong itu. Anehnya, tongnya nggak pernah kosong. Setiap kali dituang, anggurnya kayak keisi lagi. Cukup buat semua orang, selama perjalanan. Seolah-olah langit sendiri yang bilang, ini balasan untuk kebaikanmu Othmar. Kejadian inilah yang akhirnya jadi simbol abadi Santo Othmar. Tong anggur yang gak pernah habis itu jadi bukti nyata dari hidup yang isinya cuma iman dan pelayanan yang juga gak pernah surut. Terus, apa artinya semua ini buat kita sekarang? Nah, yuk kita coba ambil beberapa pelajaran penting dari setong anggur Othmar ini. Pelajaran pertama soal motivasi.
Warisan Othmar itu awet banget karena dibangun bukan di atas ambisi buat cari kuasa, tapi di atas cinta yang tulus buat memberi. Yang kedua, cinta itu harus ada wujudnya. Warisan Othmar itu bukan cuma perasaan, tapi beneran jadi bangunan fisik, sekolah, rumah sakit yang terus berguna bahkan setelah dia nggak ada. Aksi nyata dari cinta, itulah yang abadi. Dan yang ketiga, ini mungkin yang paling dalam maknanya. Iman yang sejati itu bisa membuka pintu buat hal-hal yang kelihatannya mustahil. Bahkan pas dia lagi menderita di pengasingan, imannya nggak goyah. Dan justru di saat-saat paling gelap itulah keajaiban muncul. Pada akhirnya, tong yang nggak pernah kosong itu jadi simbol sesuatu yang jauh lebih besar. Anugerah Tuhan yang nggak ada habisnya buat orang-orang yang melayani dengan setia. Sama kayak anggurnya yang terus ngalir, anugerah itu juga bakal terus ngalir buat mereka yang memberi tanpa mikirin diri sendiri. Kisah Othmar ini ninggalin kita sama satu pertanyaan reflektif. Tong anggurnya nggak pernah kosong karena isinya iman dan pelayanan. Nah, pertanyaan buat kita semua, apa ya yang mengisi tong kita masing-masing?